Di garis depan medan perang Rusia-Ukraina, tak semua yang terlihat itu nyata. Visual tank atau kendaraan lapis baja yang diledakkan secara dramatis oleh serangan drone maupun peluru kendali bisa saja cuma tiruan. Bahkan, prajurit bersenjata lengkap bisa jadi hanyalah boneka dengan kabel pemanas di balik seragam tentara. Permainan taktik perang Moskwa dan Kiev kini sama-sama saling melemparkan strategi anti-mainstream. Menunjukkan bahwa perang modern kini bukan hanya soal adu kuat senjata dan teknologi, tapi juga kecerdikan. Rusia dan Ukraina sama-sama mengerahkan senjata hantu alias tiruan untuk mengelabuhi musuh. Seperti apa taktik senjata tiruan yang dilakukan Ukraina dan Rusia? Serta seefektif apa senjata-senjata tiruan itu untuk mengelabuhi musuh? Tipu muslihat dalam peperangan sejatinya bukan hal baru. Sejak ribuan tahun lalu, strategi kamuflase dan rekayasa ilusi sudah digunakan untuk mengelabuhi lawan. Melansir BBC, strategi ini pernah diterapkan di Perang Dunia Kedua. Saat itu, sekutu menyiapkan truk tiruan, pesawat palsu, hingga pangkalan militer bayangan. Dan benar saja, taktik ini terbukti efektif mengecoh musuh dan memberikan kejutan strategis di medan tempur. Kini, 8 dekade kemudian, trik serupa kembali muncul di perang Rusia-Ukraina. Bedanya, di era modern, tipuan itu bukan hanya visual, tapi juga memancarkan radar palsu, sinyal komunikasi tiruan, hingga drone yang tak bisa dibedakan dari aslinya. Kira-kira seperti apa Ukraina dan Rusia menyusun trik senjata tipuan mereka? Di garis depan, alat perang Ukraina seperti tank dan artileri kalah jumlah jika dibandingkan dengan Rusia. Namun selain drone, mereka juga punya senjata lain, yakni kecerdikan membuat alat perang tiruan. Salah satu yang paling terkenal adalah tank kayu lapis. Dari kejauhan, dummy weapon ini memiliki bentuk dan ukuran nyaris sama dengan tank aslinya. Bahkan ketika terkena serangan drone Rusia, hasil ledakannya pun terlihat meyakinkan. Tapi faktanya, tank yang hancur itu hanyalah umpan murah senilai ratusan dolar Amerika Serikat. Tak berhenti di situ, Ukraina juga memproduksi tiruan Howitzer M777, artileri buatan Inggris yang sangat dibutuhkan pasukan Kiev. Lalu, siapa yang membuat tank dan artileri palsu ini? Mereka adalah para relawan dan kelompok ini punya peran penting dalam memasok alat tempur tiruan itu. Ruslan Klimenko, salah satu anggota dari kelompok relawan Nachasi, menyebut setidaknya telah memasok 160 model Howitzer M777 pada pasukan Ukraina. Menariknya, kepada BBC, Klimenko mengatakan bahwa alutsista itu dirakit hanya dalam waktu 3 menit oleh 2 orang dan tanpa alat apapun. Bahkan, alat itu dibuat langsung di garis depan medan perang Rusia-Ukraina. Pavlo Narusny dari kelompok reaktif Naposta juga menyebut setiap bentrok terjadi bisa ada 10 hingga 15 umpan M777 yang sedang diproduksi. Alat tiruan berbahan baku kayu lapis itu pun tersedia juga dalam kemasan datar dan harganya sekitar 500 hingga 600 dolar Amerika Serikat. Dummy weapons buatan relawan Ukraina ini pun kerap sukses mengecoh drone Rusia. Tentunya, ini menunjukkan perlawanan yang tak sebanding jika ditilik secara nilai ekonomisnya. Sebab, drone kamikaze Lancet Rusia kerap menargetkan alutsista tiruan itu. Sementara drone tersebut nilainya mencapai 35.000 dolar dan dioperasikan hanya untuk menghancurkan umpan murah tiruan Howitzer milik Kiev. Jika dihitung perbandingannya ratusan dolar melawan puluhan ribu dolar, jelas siapa yang lebih diuntungkan. Salah satu umpan M777 yang dinamai Tolya bahkan sudah lebih dari setahun berada di garis depan. Meski 14 kali dihantam drone Rusia, pasukan Ukraina terus memperbaikinya dengan skrup dan selotip, lalu kembali menurunkannya ke medan perang. Umpan ini tak hanya menipu musuh, namun juga menghemat amunisi lain yang jumlahnya terbatas. Selain artileri, Ukraina juga menggunakan strategi tipuan dengan mengganti senjata asli dengan replika segera setelah selesai dipakai. Dengan begitu, musuh tak hanya terkecoh oleh posisi palsu, tapi juga membuang sumber daya mahal untuk menghancurkan sasaran kosong. Sekarang, bagaimana strategi perang tipuan Rusia?
Bukan hanya Ukraina yang pawai bermain ilusi, Rusia juga mengerahkan berbagai bentuk tipuan militer. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan drone Shahid tiruan. Menurut militer Ukraina, sekitar setengah dari serangan udara Rusia kini diisi oleh umpan murah yang menyerupai Shahid asli. Tujuannya jelas, yakni untuk membebani sistem pertahanan udara lawan, memaksa Ukraina menembakkan rudal-rudal mahal hanya untuk menjatuhkan drone tipuan. Drone yang terbuat dari kayu lapis yang nilainya tak seberapa. Selain itu, Rusia juga punya industri khusus untuk memproduksi umpan. Perusahaan bernama Rusbal membuat replika dalam berbagai bentuk. Mulai dari umpan 2 dimensi untuk mengecoh satelit hingga reflektor yang menipu radar. Ada pula boneka tentara lengkap dengan seragam dan sumber panas buatan. Pancaran sumber panas pada boneka itu berasal dari kawat pemanas yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh boneka. Rusia juga menggunakan walkie-talkie tiruan untuk menciptakan lalu lintas radio palsu agar intelijen lawan percaya ada unit militer aktif di suatu lokasi. Strategi ini tidak hanya mengacaukan hitungan amunisi Ukraina, namun juga menciptakan kebingungan. Perang tipuan dengan senjata tiruan adalah salah satu strategi yang dimainkan Rusia dan Ukraina. Target utama tetaplah wilayah musuh dengan diberondong serangan udara. Pada Senin dini hari 8 September 2025, Rusia telah melancarkan serangan udara terbesar sepanjang perang dengan Ukraina sejak 2022. Reuters melaporkan, dalam semalam Rusia meluncurkan serangan udara gabungan yang terdiri atas 805 drone dan 13 rudal. Namun Ukraina dilaporkan berhasil menjatuhkan 751 drone dan 4 rudal. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah melancarkan serangan terhadap kompleks-kompleks industri militer dan infrastruktur transportasi Ukraina. Namun Ukraina melaporkan serangan itu turut menyasar gedung pemerintahan utama. Serangan juga menyebabkan kerusakan pada apartemen-apartemen perumahan. Kerusakan terjadi di wilayah utara, selatan, dan timur Ukraina termasuk Zaporizhia, Kryvyi Rih, Odessa, Sumy, dan Chernihiv. Tak hanya Rusia yang melancarkan serangan, Ukraina pun demikian. Ukraina dilaporkan menyasar sektor energi Rusia dengan menyerang jaringan pipa minyak Druzhba pada Minggu 7 September 2025. Perang Rusia-Ukraina kini membuktikan senjata paling mematikan tak selalu terbuat dari baja dan mesiu. Kadang, sebuah tipuan sederhana bisa menguras sumber daya musuh, menciptakan kebingungan, bahkan membuka jalan pertempuran. Dari tank kayu lapis hingga drone kayu bersayap, strategi ilusi menjadi wajah baru perang modern. Dan selama kedua pihak terus bermain dengan bayangan dan tipu daya, medan perang Eropa Timur akan tetap menjadi panggung di mana realita dan rekayasa sulit dibedakan. Kira-kira gebrakan apa lagi yang akan dilakukan Rusia dan Ukraina dalam perang mereka? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.